Yo halo Prodigy, kembali lagi bersama Santuy Film. Pada kesempatan kali ini gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Hannibal 2001. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Di awal scene diperlihatkan Barney, seorang penjaga penjara yang sedang memberikan informasi kepada seseorang yang berwajah cacat yang bernama Mason, yang ditemani oleh pengawalnya yang bernama Cordell. Barney pun menyerahkan sebuah topeng ikonik dari Hannibal. Clarice membawa sebuah map untuk rencana penangkapan seorang buronan yang bernama Dramgo yang terlibat kasus dalam narkotika. Dramgo diketahui mengidap penyakit HIV yang akan menggigit atau meludahi siapa saja jika ia terpojok. Clarice dan anggota FBI dan para polisi pun melakukan penyamaran di pasar untuk menangkap Dramgo. Dramgo yang ditunggu pun keluar. Salah satu agen melanggar perintah dan melakukan penyergapan kepada Dramgo. Akibatnya, terjadilah tembak-menembak antara gabungan FBI dan polisi, dan Dramgo akhirnya tewas ditembak oleh Clarice. Setelah menembak Dramgo, Clarice mengambil anak itu. Di kantor, Clarice disidang karena ia dianggap gegabah dalam memberi perintah penyergapan. Clarice pun membantah dan mengatakan bahwa ia telah memberi komando untuk mundur. Namun, pihak kepolisian justru mengabaikan perintahnya. Tak lama kemudian, pemimpin rapat pun membubarkan rapat tersebut karena ada suatu hal untuk dibicarakan dengan Clarice dan Paul. Ia mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Mason yang memiliki informasi tentang Hannibal. Clarice pun mendatangi rumah Mason dan bertemu dengan Cordell. Cordell mengantar Clarice untuk bertemu dengan Mason. Mason memberikan suatu hasil X-ray. Clarice pun bertanya dari mana dan siapa yang mengirim X-ray tersebut. Mason menjawab pengirimnya tidak diketahui. Clarice menginterogasi Barney atas kemana hilangnya barang-barang Hannibal sewaktu di penjara. Barney yang terpojok pun mengakui bahwa ia selama ini telah menyimpan barang-barang Hannibal dan menjualnya kepada seseorang. Barney pun menyerahkan sebuah rekaman yang diambil secara diam-diam dari percakapan Clarice dan Hannibal dulu. Hannibal ternyata telah mengganti namanya menjadi Dr. Fell. Saat selesai rapat, seorang inspektur menghampiri Hannibal dan mengatakan bahwa ia sedang mencari seseorang yang hilang yang bernama Bonaventura. Hannibal mengatakan bahwa ia tidak tahu akan hal tersebut, tapi di perpustakaan tempatnya masih ada 4 koper Bonaventura. Kembali ke Clarice. Di kantornya, Clarice menerima sebuah surat. Surat tersebut ternyata dari Hannibal yang berisi ejekan kepada Clarice karena Clarice telah gagal dan membunuh orang dalam tugasnya. Hannibal juga tahu bahwa dengan reputasi Clarice yang saat ini sedang buruk, kemungkinan besar Clarice akan menjadi orang yang ditunjuk untuk memburu dirinya karena Clarice adalah orang yang pernah cukup dekat dengan Hannibal. Clarice pun membawa surat tersebut ke laboratorium untuk mencari petunjuk keberadaan Hannibal. Namun sangat sulit mencarinya karena hanya ada satu sidik jari Hannibal. Clarice memberikan surat yang ia dapat kepada para petinggi FBI untuk menggali sebanyak mungkin informasi dari surat tersebut. Diketahui bahwa surat tersebut memiliki aroma ambergris. Saat sedang di kantor, Pazzi, seorang inspektur, melihat salah satu temannya sedang merekam sebuah video untuk dikirim ke FBI. Pazzi ikut mengamati video tersebut dan menyadari bahwa di video tersebut ada sosok Dr. Fell. Pazzi yang mulai curiga kepada Dr. Fell akhirnya membuka situs FBI dan menemukan bahwa Dr. Fell sebenarnya adalah Hannibal dan merupakan salah satu dari 10 orang yang paling dicari di dunia. Inspektur Pazzi pun segera menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa ia memiliki info penting tentang Hannibal.
Namun untuk membuktikan bahwa info yang dikatakan asli, maka Paji butuh sidik jari dari Hannibal secara langsung. Inspektur Paji pun mengunjungi rumah Hannibal. Saat Paji masuk, terlihat 4 koper milik Bonaventura yang akan diambil dan telah disiapkan oleh Hannibal. Paji pun meminta bantuan Hannibal untuk membawanya. Paji berharap bisa mendapatkan sidik jari dari Hannibal. Namun Hannibal mengaku kedinginan dan mengenakan sarung tangan. Paji mencoba cara lain untuk mendapatkan sidik jari dari Hannibal. Paji membeli sebuah gelang perak dan menyuruh seseorang untuk berpura-pura mencuri dompet Hannibal, yang ia prediksi bahwa saat sebelum mencuri dompet Hannibal, maka Hannibal akan menyentuh gelang perak tersebut dan meninggalkan sidik jari. Saat sang pencuri sedang membuntuti Hannibal, terlihat Hannibal sempat menatap wajah sang pencuri. Di tengah keramaian, Hannibal yang merasa diikuti pun menusuk sang pencuri tersebut dan meninggalkannya. Ketika Hannibal pergi, Paji segera menghampiri pencuri yang ia suruh tersebut dan mengambil gelang perak yang ia gunakan. Ternyata pendarahan dari tusukan tersebut sangat deras yang mengakibatkan si pencuri mati di tempat. Mason yang mendapat sidik jari dari Hannibal pun terlihat sangat senang, dan Mason terlihat sedang menelepon seseorang yang kelihatannya memelihara babi kanibal dan berniat membelinya. Malamnya, Paji pergi ke gedung teater bersama istrinya. Ternyata Hannibal juga sedang menonton teater tersebut. Paji yang mulai takut pun mulai mengacukan Hannibal. Scene berpindah kepada Clarice. Clarice yang sedang meneliti video rekaman CCTV dari berbagai toko parfum pun akhirnya melihat bahwa di salah satu toko tersebut ada Hannibal. Clarice pun menghubungi inspektur di wilayah toko tersebut untuk meminta pertolongan. Inspektur Paji berpura-pura tidak mengetahui dan belum mendengar nama Hannibal. Namun, Clarice tahu bahwa Paji hanya berbohong karena Clarice melacak bahwa Paji pernah mencari info tentang Hannibal di situs FBI. Malam pun tiba, diketahui Hannibal sedang melakukan seminar di sebuah gedung. Paji yang akan menangkap Hannibal hidup-hidup pun telah menyewa 2 orang untuk menangkap Hannibal setelah Hannibal keluar dari gedung. Setelah seminar selesai, Paji mengajak Hannibal untuk keluar untuk minum. Namun, Hannibal yang sadar bahwa Inspektur Paji telah mengetahui identitasnya pun membius Inspektur Paji. Hannibal pun mengikat Paji dan mengalungkan sebuah tali di lehernya. Saat akan dilempar dari tempat yang sangat tinggi, telepon Paji berbunyi. Hannibal pun mengangkat telepon tersebut yang ternyata dari Clarice. Clarice kaget karena yang menjawab telepon tersebut adalah Hannibal. Hannibal pun mengucapkan sampai jumpa kepada Clarice dan mematikan teleponnya. Setelah bercakap-cakap dengan Clarice, Hannibal merobek perut Paji lalu melemparkannya dari lantai 2 gedung tersebut. Paji pun terjatuh dari gedung dengan keadaan leher tergantung dan usus yang terurai. Orang yang disewa oleh Paji sebelumnya masuk ke gedung tersebut untuk menangkap Hannibal. Namun, Hannibal dengan mudah berhasil membunuh salah satu penculik tersebut dan melarikan diri. Scene beralih ke Paul. Paul terlihat sedang bersama Cordell, asisten Mason. Mereka sedang mendiskusikan cara untuk menyingkirkan Clarice dari FBI demi bisa menangkap Hannibal untuk Mason. Paul pun memalsukan sebuah foto dengan tulisan mirip coretan tangan Hannibal di belakangnya. Clarice dituduh telah menyembunyikan barang bukti untuk penyelidikan Hannibal. Karena tuduhan ini, Clarice pun dicopot sementara dari FBI dan menyerahkan senjata serta lencananya kepada FBI. Clarice pun pulang dan tertidur di rumahnya. Saat Clarice tertidur, Hannibal memasuki rumah Clarice dan meninggalkan sebuah telepon. Saat Clarice terbangun, Clarice sadar bahwa rumahnya sudah dimasuki orang dan Clarice mengangkat telepon tersebut. Telepon tersebut ternyata masih terhubung kepada Hannibal dan Hannibal memintanya untuk menemuinya di suatu tempat.
Clarice pun sampai di suatu mall. Clarice sadar bahwa dirinya diikuti oleh seseorang yang juga ingin menemukan Hannibal. Hannibal pun meninggalkan tempat pertemuan. Saat keluar dari mall, Hannibal ditembak oleh stun gun dan diculik. Clarice yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk menghentikan mobil yang menculik Hannibal, namun Clarice gagal. Clarice segera pergi mengamati rumah Mason. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata benar bahwa mobil yang menculik Hannibal keluar dari rumah Mason. Hannibal dibawa ke sebuah tempat untuk menjadi santapan babi kanibal. Sesaat sebelum dimakan, Clarice muncul dan menembak dua orang yang hampir mengumpankan Hannibal kepada babi tersebut. Sayangnya Clarice tertembak di bagian bahu dan membuatnya pingsan. Mason yang melihat dua orang suruhannya mati pun menyuruh Cordell untuk turun dan menembak Hannibal. Hannibal mencoba untuk menyuruh Cordell untuk mengkhianati Mason. Cordell pun mendorong kursi roda Mason dan kabur dari tempat tersebut. Hannibal lalu pergi membawa Clarice dan mengambil luka peluru yang di tubuh Clarice. Saat Clarice tersadar, ternyata lukanya telah dijahit dan ia telah dipakaikan baju warna hitam yang sangat bagus. Clarice pun menghubungi polisi dan turun ke lantai bawah. Ternyata Clarice sedang berada di rumah Paul. Terlihat Hannibal dan Paul yang sedang melakukan jamuan makan. Hannibal terlihat menyuapi Paul dengan berbagai macam makanan. Hannibal yang berada di samping Paul pun membuka kupluk Paul. Di kepala Paul terlihat garis merah seperti bekas sayatan. Lalu Hannibal menyayat bekas merah tersebut dan membuka kepala Paul. Terlihat otak Paul dari kepalanya dengan jelas. Hannibal lalu mengiris otak Paul dan memasaknya, lalu menyuapi otak tersebut kepada Paul lagi. Setelah itu, Hannibal membawa Paul ke dapur untuk menyajikan kopi. Clarice hampir menusuk Hannibal, namun Hannibal dengan cepat berbalik memegang tangan Clarice. Hannibal memojokkan Clarice ke sebuah kulkas dan menjepitkan rambut Clarice di kulkas tersebut agar Clarice tidak bisa bergerak. Namun Clarice dengan cerdas memborgol tangannya dengan tangan Hannibal dengan maksud agar Hannibal tidak bisa kabur sampai polisi datang. Akhirnya Hannibal pun mengambil sebuah pisau daging dan memotong tangannya sendiri. Tak lama kemudian polisi datang, namun Hannibal telah kabur jauh. Di akhir scene, terlihat Hannibal berada di sebuah pesawat dan membuka sebuah kotak makanan. Seorang anak kecil bertanya tentang apa saja makanan yang ada di dalam kotak makan Hannibal. Anak tersebut ingin merasakan makanan yang ada di sebuah toples di kotak makan Hannibal. Toples tersebut ternyata berisi potongan otak Paul yang telah dimakan Hannibal. Hannibal pun menyuapi anak tersebut dengan potongan otak tersebut. Film pun tamat.